Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan struktur data. Kali ini kita akan membahas tentang struktur data stack. Oke, untuk outline belajar kita nanti kita mulai dari pengantar mengenai struktur data stack itu sendiri. Kemudian kita akan mempelajari tentang pengertian dari data stack, kemudian fungsi yang biasa ada di struktur data stack ya. Kemudian jenis-jenis dari struktur data stack. Selanjutnya nanti kita akan melihat ya dan mempelajari stack yang diimplementasikan dengan array, kemudian stack yang diimplementasikan dengan linked list. Kemudian kita juga akan mempelajari variasi dari struktur data stack. Nanti ada double ended stack ya, kemudian ada circular stack, ada dynamic stack, dan ada undo redo stack. Oke, kurang lebih nanti seperti itu. Mari kita mulai pembelajarannya. Sebagai pengantar, struktur data stack merupakan struktur data linear yang bekerja berdasarkan prinsip LIFO atau last in first out, yaitu data yang terakhir dimasukkan ke dalam stack akan menjadi data yang pertama kali diambil atau dikeluarkan dari tumpukan atau stack. Berikut ini adalah ilustrasi visual dari struktur data stack ya, seperti tumpukan misalnya dalam suatu wadah ya. Ketika wadah ini dimulai dari kosong, kemudian dimasukkan 1, 2, 3 ya. Kemudian akan diambil ya, maka yang bisa diambil adalah yang nomor 3 ini ya, yang terakhir itu yang masuk duluan tadi di awal tidak bisa diambil. Kurang lebih nanti ilustrasinya seperti itu ya. Lanjut ke pengertian dari struktur data stack. Struktur data stack merupakan salah satu jenis struktur data pada komputer yang berguna untuk menyimpan dan mengorganisir data dalam urutan-urutan tertentu. Dengan menggunakan konsep LIFO, struktur data stack akan pertama kali mengambil data yang terakhir kali dimasukkan ke dalam tumpuk himpunan data stack ini ya. Jika dibayangkan stack ini seperti sebuah tumpukan buku atau tadi dalam wadah ya, yang diletakkan dengan urutan atas ke bawah. Nah, ini kalau ilustrasi buku ya, buku yang paling atas dan mudah diambil adalah buku yang akan diambil terlebih dahulu. Dalam istilah pemrograman, usaha untuk menambahkan elemen pada sebuah struktur data stack disebut sebagai push. Adapun proses menghapus atau menghilangkan elemen data dari stack disebut sebagai pop. Stack sering dipakai dalam implementasi algoritma dan fungsi yang bersifat matematis serta konversi infig ke postfig. Selain itu, stack juga dipakai dalam aplikasi yang membutuhkan manajemen tumpukan data seperti halnya pengembangan operating system, kompilator, ataupun software gratis atau freeware ya. Nah, teman-teman yang belum tahu tentang infig postfig itu adalah proses mengubah ekspresi matematika yang umumnya ditulis dalam format yang akrab bagi manusia menjadi format yang lebih mudah diproses oleh mesin komputer. Nah, langkah-langkahnya melibatkan menggunakan tata bahasa postfig di mana operator ditempatkan sebagai operannya. Misalnya kurang lebih nanti seperti ini ya, infignya bentuknya seperti ini, dikonversi menjadi postfig seperti ini ya. Nanti operatornya ditaruh di belakang seperti ini. Selanjutnya fungsi yang biasa ada di struktur data stack. Fungsi yang pertama adalah fungsi push. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan elemen baru ke dalam stack. Elemen ini akan ditempatkan di atas elemen-elemen yang sudah ada. Kemudian berikutnya adalah fungsi pop. Fungsi ini digunakan untuk menghapus elemen teratas dari stack. Elemen ini juga dikembalikan sebagai hasil dari penghapusannya ya. Kemudian pick atau top. Fungsi ini digunakan untuk melihat elemen teratas dari stack tanpa menghapusnya. Ini memberikan akses hanya untuk melihat elemen teratas tanpa mengubah stack. Berikutnya adalah isEmpty. Fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah stack kosong atau tidak. Jika stacknya kosong, maka mengembalikan nilai benar atau true. Jika tidak kosong, maka mengembalikan nilai salah atau false. Kemudian fungsi isFull. Fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah stack penuh atau tidak. Dalam beberapa implementasi, stack dapat memiliki kapasitas maksimum, dan fungsi ini akan memeriksa apakah stack telah mencapai kapasitas maksimumnya. Kemudian fungsi size. Fungsi ini mengembalikan jumlah elemen yang ada dalam stack pada saat tertentu. Berikutnya adalah fungsi clear. Fungsi ini digunakan untuk menghapus semua elemen dalam stack sehingga membuat stacknya menjadi kosong. Selanjutnya adalah iterasi ya.
Terkadang kita mungkin perlu mengakses dan memanipulasi setiap elemen dalam stack. Dalam hal ini kita dapat menggunakan perulangan loop untuk mengiterasi melalui stack. Selanjutnya adalah reverse ya. Kita dapat menggunakan stack untuk membalik urutan elemen dalam suatu data. Ini nanti berguna dalam beberapa kasus ya. Selanjutnya adalah implementasi. Nah, fungsi ini tidak ada dalam struktur data stack itu sendiri, tetapi merupakan bagian dari proses implementasi stack dalam bahasa pemrograman tertentu. Ini nantinya termasuk memilih tipe data untuk elemen stack, mengalokasikan memori, dan mengatur operasi-operasi pada stack. Nah, lanjut kita bahas mengenai jenis-jenis struktur data stack nanti beserta contoh kode programnya. Yang pertama adalah stack yang diimplementasikan dengan array. Jenis stack pertama ini merupakan metode yang paling sederhana. Sebuah data disimpan dalam sebuah array dengan akses ke data yang terakhir dimasukkan ke dalam stack. Keuntungan dari implementasi ini yaitu sederhana dan mudah dipahami. Namun kelemahannya yaitu kapasitas stack yang dibatasi oleh ukuran array. Berikut ini adalah contoh implementasinya dalam pemrograman PHP. Oke, nanti file PDF-nya ini saya bagikan ya, dan teman-teman bisa mengcopy paste. Oke, ini saya copy ya seperti ini. Kemudian kita bekerja dengan Visual Studio Code ya. Ini stack array, kemudian nama masing-masing ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kode programnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, karena belum selesai itu ada keterangan errornya, kita biarkan dulu saja. Kemudian kita lanjut ya ke sini ya. Untuk yang komentar seperti ini, jadikan satu dengan baris komentar biar tidak ada pesan error ya, dan kode programnya juga tidak error ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini bisa di copy paste per ini ya, per halaman, tidak bisa langsung ya. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang masih termasuk komentar ya, kita masukkan ke situ. Ini juga masih masuk komentar, atau nanti teman-teman bisa mengubah ya, bahwa ini merupakan blok komentar menggunakan seperti ini ya. Ini kita tutup komentarnya sampai di sini. Nah, oke, kurang lebih nanti seperti itu. Ini kalau masih ada error kita cek ya, biasanya ini di bagian komentarnya. Nah, ini ya. Oke, kemudian berikutnya, nah ini juga ya. Nah, ini juga. Oke, semestinya sudah tidak ada error ya. Oke, sampai di sini ya. Untuk memastikan ini tidak ada error ya, programnya bisa kita jalankan dulu. Struktur data 2024, kita membahas tentang stack ya. Kita coba jalankan dulu hasilnya. Nah, ini masih ada error di baris 37 ya. Baris 37. Nah, ini kayaknya kedobelan ya. Nah, ini kedobel kayaknya. Oh, udah ya. Ini justru kurang satu ya. Ini kelas tag ya, dan terakhir di sini. Oh, ini dia. Ini merupakan komentar semestinya ya. Kita lihat lagi di sini. Nah, udah berhasil ya. Oke, berikutnya kita bahas kode programnya ya. Oke, kita pertama kali membuat di sini adalah kelas stack ya. Kemudian di dalamnya kita membuat variabel stack array. Ini merupakan inisialisasi stack sebagai array ya, array kosong ya. Kemudian kita membuat fungsi untuk menambahkan elemen ke atas stack, yaitu dengan menggunakan fungsi push ya, yaitu menggunakan array push di dalamnya ya. This stack array ya, ini kita isi dengan item sesuai dengan isian parameter yang ada di sini. Kemudian berikutnya fungsi untuk menghapus dan mengembalikan elemen teratas stack, yaitu menggunakan pop ya. Untuk melakukan pop ya, kita periksa dulu ya apakah
ini kosong, isEmpty ini merupakan sebuah fungsi ya yang nanti akan dibuat di sisi sini ya. Kemudian kalau ini tidak kosong ya, kalau ini kosong maka dia mengembalikan nol, sorry ya, stack kosong kembalikan nol. Kemudian jika tidak kosong maka dilakukan proses array pop ya, yaitu menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari stack. Selanjutnya adalah fungsi melihat elemen teratas dari stack ya tanpa menghapusnya, yaitu menggunakan fungsi pick ya. Sama seperti sebelumnya ya, diperiksa apakah isEmpty ya. Kalau empty dia mengembalikan nol, tapi kalau tidak empty ya dia mengambil top index ya, kemudian count ya di stacknya array min 1. Karena ingat, karena array itu dimulai dari 0, maka hasilnya itu nanti harus di min dengan 1 ya. Maka setelah itu ya kita kembalikan ya this stack array dari top indexnya ini. Jadi kita akan mengembalikan nilai ya dari top indeksnya ini ya. Top indeksnya diambil dari ini ya. Oke, setelah itu kita membuat fungsi memeriksa apakah kosong, tadi sudah kita bahas. Kemudian function size ya, ini dengan melakukan count. Ingat, kalau count penghitungannya tidak dimulai dari 0, tapi kalau indeks dimulai dari 0 ya. Kalau count ya tadi kita panggil di sini ya, count ini ya. Karena tidak dimulai dari 0 maka ini di min 1 ya. Kemudian clear ya, kita menggunakan ini ya, stack array-nya langsung kita ganti aja dengan array kosong seperti deklarasi di awal tadi ya. Ini seperti ini ya. Oke, berikutnya kita implementasikan ya. Yang pertama kita membuat objek stack ya dari kelas stack ini ya. Kemudian kita push 10, 20, 30. Nah, kemudian berikutnya kita cek ya elemen teratas dari stack ya menggunakan pick. Kemudian kita cek elemen ini ya, kita pop ya, atau kita hapus elemen teratasnya ya. Selanjutnya kita lihat di sini ya jumlah elemen dalam stack ya. Kita setelah harusnya kan 1, 2, 3. Setelah itu kita cek isinya nanti tinggal 2 ya. Selanjutnya kita coba clear ya. Kemudian setelah itu kita periksa apakah kosong. Jawabannya ya. Hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Oke, ini elemen teratasnya ya. Kemudian kita pop elemen teratasnya ini, kemudian kita pop yang dihapus adalah 30 itu. Sehingga nanti ketika dicek dia tinggal 2 ya. Dan apakah setelah dikosongkan dia akan kosong? Jawabannya di sini adalah ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu stack yang diimplementasikan dengan linked list. Implementasi stack dengan menggunakan linked list dapat menambah atau mengurangi data dalam stack tanpa terbatas oleh ukuran tertentu. Keuntungannya adalah tidak ada batasan kapasitas dan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Sementara kelemahannya yaitu kompleksitas implementasinya lebih tinggi daripada implementasi stack yang menggunakan array yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, berikut ini adalah contoh implementasi stack ya menggunakan linked list ya dalam pemrograman PHP ya. Seperti sebelumnya ya, ini bisa di copy paste ya. Oke. Kemudian di sini kita buat baru ya, stack ya, linked list ya. Linked list, kemudian nama saya. Oke, kita paste di sini ya. Kemudian kita periksa dulu ya. Kadang komentarnya ikut di bawah, nah seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian kita periksa apakah ada komentar yang ikut ke bawah ya. Oke, kayaknya tidak ada. Kita lanjutkan. Nah, ini karena ini di sini merupakan komentar semuanya ya, teman-teman bisa menggabungkan pada baris sebelumnya satu persatu seperti ini, atau bisa dijadikan satu blok itu merupakan komentar semuanya ya. Oke, ini saya gabungkan satu persatu ya. Oke, saya gabungkan satu persatu seperti ini ya. Kemudian yang lainnya mungkin kalau kita periksa kayaknya sudah tidak ada error di sini ya. Oke, alangkah lebih baik lagi ya kalau kita periksa aja dulu di sini ya. Nah, ini masih ada error di baris 22. Kita periksa baris 22, fungsi untuk menghapus dan mengembalikan elemen teratas stack. Nah, ini dia. Nah, ini juga sama ya.
Ini sama. Oke, kita periksa lagi. Nah, sudah berhasil ya. Oke, berikutnya mari kita bahas mengenai kode programnya ya. Jadi untuk implementasi stack menggunakan linked list ya. Yang pertama kita membuat kelas node ya, seperti khas linked list ya. Nah, di dalam node ini nanti ada properti data dan properti next ya. Kemudian dia juga ada konstruktornya ya. Untuk PHP konstruktornya menggunakan seperti ini ya, public function double_underscore construct. Kemudian di sini diberikan itu ya parameter ya. Ingat data yang ada di sini beda dengan data yang ada di sini. Ini data di sini adalah parameter yang ada pada konstruktor fungsi node, kelas node ini ya. Kemudian data yang ada di sini diisi dengan isian parameter yang ada di sini. Kemudian nextnya diisi dengan 0 pada konstruktornya. Selanjutnya kita buat kelas stack ya. Di dalamnya ada properti top ya. Dan di sini ada konstruktornya juga. Topnya itu dimulai dari 0 ya. Selanjutnya ada fungsi untuk menambahkan elemen ke atas stack atau push ya, yaitu dengan fungsi push ya, dengan parameter item ya. Kemudian new node-nya ini ya, new node-nya ini diisi dengan di sini instansiasi dari kelas node ini ya. Kita membuat objek new node ya, kemudian new node next-nya, karena di sini ada properti next-nya ya, kemudian diisi dengan top-nya, kemudian top-nya diisi dengan new node-nya. Ini seperti pertukaran saja ya. Selanjutnya adalah fungsi untuk menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari stack ya, yaitu fungsi pop ya. Sebelumnya ini akan selalu ada fungsi isEmpty ya. Fungsi isEmpty nanti ada di sini ya. Ini dia akan mengembalikan ya, return this top apakah null. Jadi kalau dia berisi nul ya, topnya ini, maka dia akan dianggap kosong ya, sehingga nanti dia akan mengembalikan nul. Tapi kalau tidak, datanya diisi dengan top data ya, this top data ya. Top sendiri di sini merupakan properti privat pada kelas stack ini ya. Nah, selanjutnya ya, ini seperti pertukaran saja ya. Ini datanya diisi dengan top data, kemudian topnya diisi dengan top next ya, kemudian dia mengembalikan data ya. Selanjutnya fungsi untuk melihat elemen teratas stack tanpa menghapusnya, yaitu fungsi pick ya, isEmpty ya. Dia akan mengembalikan nilai dari top data ya. Lanjut ya, fungsi untuk memeriksa apakah stacknya kosong ya, tadi sudah dibahas ya. Berikutnya fungsi untuk menghitung jumlah elemen dalam stack, yaitu menggunakan size ya. Karenya adalah di stop ya, kemudian count-nya dimulai dari 0 ya. Kemudian di sini ada perulangan ya. Jika karenya tidak sama dengan 0 ya, maka di sini count-nya plus ya. Kemudian karenya ini dijalankan current next ya. Akan dihentikan sampai sejumlah count-nya ini ya. Di sini akan dihentikan ya selama karenya sudah tidak 0, karena ini akan ditambahkan terus sampai 0 ya, next sampai 0 ya. Selanjutnya di sini adalah fungsi clear ya, di stopnya dinulkan lagi ya. Nah, berikutnya adalah implementasinya ya, sama seperti sebelumnya ya. Kita membuat objek stack, kemudian di push ya, kemudian dilakukan pick di sini ya. Kemudian selanjutnya dilakukan pop ya, karena pick dan pop nanti ada nilai kembaliannya, otomatis nanti di sini sudah menampilkan nilai kembaliannya ya. Selanjutnya dicek ya, di sini size-nya berapa ya, outputnya tinggal 2 ya. Jadi nanti sama seperti sebelumnya ya, ini diperiksa bagian atas, kemudian ini dihapus sehingga nanti tinggal 2. Kemudian apakah kosong, kalau sudah di-clearkan nanti hasilnya juga akan kosong, sehingga hasilnya nanti kurang lebih akan seperti ini ya. Selanjutnya adalah double end stack. Double end stack dapat membuat operasi push dan pop dilakukan pada kedua ujung. Nah, ini sebenarnya sudah jadi bukan stack lagi kalau double end stack ini ya. Keuntungannya adalah memungkinkan akses data dari kedua ujung stack sehingga menjadi lebih fleksibel. Sementara kelemahannya yaitu kompleksitas implementasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan implementasi stack biasa. Oke, ini kita implementasikan ya. Oke, ini kita copy paste ya. Oke, kemudian kita masukkan ke sini. Double end.
Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini merupakan komentar. Kemudian nah ini. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ya copy paste-nya ya. Buat teman-teman yang latihan, saya sarankan ini diketik sendiri ya, tapi karena kalau saya untuk demonstrasi biar cepat videonya, ini saya copy paste ya. Oke. Kita periksa satu persatu. Enaknya kita meriksa dari sini ya. Dari baris 21 masih ada error ya. Baris 21 ya. Nah, ini semestinya itu dari atas ya. Kemudian ini juga. Kemudian ini kayaknya sudah tidak masalah. Nah, ini. Oke, kita periksa lagi. Baris 33 masih ada masalah. Nah, ini semestinya ikut di atas ya. Nah, sehingga nanti kurang lebih ya mirip-mirip ya, kita operasi yang dilakukan juga memang mirip-mirip lah ya. Tapi ini menjadi pembelajaran yang saya kira sederhana dan mudah ditangkap ya. Untuk double end stack ya, di sini kita yang pertama membuat properti DQ. Ini merupakan deklarasi stack array kosong ya. Kemudian push front ini untuk menambahkan di awal ya, yaitu menggunakan array unshift. Ini untuk menambahkan elemen depan ya, double end stack ya, yaitu menggunakan unshift ini ya. This DQ kemudian item kita sebutkan ya. Selanjutnya menambahkan elemen ke double end stack ya, yaitu dengan menggunakan array push ya. This DQ item. Ini fungsinya adalah pushback. Selanjutnya adalah menghapus dan mengembalikan elemen dari depan double end stack ya. Ini adalah public function pop front ya. Jika this is empty ya, maka dia mengembalikan nilai nol ya. Tapi jika tidak dia ini ya. Dia menjalankan fungsi array shift ya. This DQ ya. DQ yaitu properti yang ada pada kelas ini ya, yang dideklarasikan di sini ya. Selanjutnya adalah menghapus dan mengembalikan elemen dari belakang double end stack ya, yaitu dengan menggunakan popback ya. Diperiksa apakah ini kosong, tapi kalau kosong dia mengembalikan nol, tapi kalau tidak ya dia akan mengembalikan dengan fungsi array pop this DQ ya. Selanjutnya memeriksa apakah double end stack kosong ya. Jika kosong ya, dia akan yang pertama ya, is empty tadi fungsi is empty ya. Selanjutnya adalah mendapatkan jumlah elemen dalam double end stack ya. Ini menggunakan count saja. Selanjutnya clear itu membuat DQ menjadi kosong ya. Untuk implementasinya sama dengan sebelumnya ya. Kita push front, push back ya. Push front berarti ini dari depan, kemudian ini dari belakang, sehingga nanti urutannya 10 20 ya. Kalau kita periksa di sini 10 20 kemudian front 5 ya. Maka ketika nanti elemen depannya ya, maka ini akan muncul 5 ya ketika ditampilkan elemen depannya, karena yang terakhir ditambahkan adalah 5. Kemudian elemen belakangnya pasti ini 20 karena tadi ada di sini operasi yaitu pushback 20 ya. Selanjutnya size ya, size-nya tetap masih ini ya, menjadi 1 ya. Kita periksa dulu di sini di popback ya. Ini dihapus di elemen belakang ya. Ini pop front dan ini pop back ya. Ini tidak hanya menampilkan tapi ini juga menghapus ya. Nah, jadi nanti di depan hapus 1, belakangnya hapus 1, sehingga nanti kan dia tinggal ini. Karena urutannya kan kalau kita periksa ya, kalau kita tambahkan di sini misalnya kita tambahkan print ya, kemudian R ya, kemudian di sini kita masukkan double end stack-nya ya, gelar double end stack-nya ya.
maka nanti strukturnya kurang lebih akan seperti ini. Ini ya, double end stack ya. Mungkin ini saya tambahkan baris baru aja ya, di sini ya. Dan di sini juga saya tambahkan baris satu ya. Oke, sehingga nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya. Sorry. Oh ya, betul. Nah ini ya, tipe dari double end stack-nya ini ya. Ini 5, 10, 20. Sehingga nanti ketika elemen depan ditampilkan dia tampil 5, elemen belakang ditampilkan dia tampil 20 ya. Kemudian setelah dihapus di depan dan di belakang, maka dia tinggal yang ini ya, 1 ya, 5. Dia tinggal 1 ya. Ini kan diperiksa size-nya ya. Kemudian setelah di clear ya, dia akan menjadi kosong ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Selanjutnya adalah circular stack ya. Jenis stack berikutnya adalah stack yang berbentuk sirkuler. Circular stack umumnya diimplementasikan dengan menggunakan array. Keuntungan dari circular stack adalah memori yang tidak boros dan lebih efisien. Sementara kelemahannya adalah penerapannya yang lebih kompleks ya. Jadi berikutnya kita implementasikan juga nih ya, circular stack ya. Oke, ya, kita buat baru ya. Kurang lebih nanti seperti ini ya. Oke, berikutnya kita periksa ya komentar-komentar yang itu ya berpindah ke bawah barisnya ya, kita perbaiki ya. Oke, setelah ini kita periksa ya kode programnya hasilnya seperti apa, circular stack ya. Nah, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Elemen teratas circular stack kosong, pop elemennya kosong, jumlah elemennya kosong. Nah, nanti kenapa menjadi kosong-kosong ya? Kita lihat di sini ya. Karena untuk circular stack ya, top dan bottomnya itu akan sirkular kan, karena nanti memutar ya, nanti mungkin akan lebih sulit dideteksi ya. Tapi mari kita lihat dulu di sini ya. Di sini dimulai dari membuat properti stack ya. Ini merupakan deklarasi array kosong ya. Kemudian di sini membuat max size, kemudian top ya, kemudian di konstruktornya max size-nya diisi dengan parameternya ini ya. Kemudian topnya ini dimulai dari min 1 ya. Selanjutnya menambahkan ya, apakah full ya. Function push item ya, jika full ya maka dia mengembalikan false ya.
Tapi jika tidak ya, maka topnya diisi dengan top plus 1 dibagi maksesnya ya. Kemudian stack this top ya item ya, kemudian return true. Selanjutnya popnya ini, kalau pop ya sama dengan sebelumnya ya. Tapi di sini itemnya diisi dengan stack this top ya, kemudian this topnya diisi dengan di sini. Nah, ini harus ada di sini ya. Nah, ini ya, this top main 1 plus this maxes, kemudian cari modulusnya dari maxesnya, kemudian mengembalikan itemnya. Selanjutnya pick ya, picknya itu ya dia mengembalikan stack this topnya, kemudian is empty, topnya di itu ya dikembalikan menjadi main 1. Selanjutnya is full ya, ini dengan ini ya, nah, return this top plus 1 ya, kemudian dibagi dimoduluskan dengan this maxes ya, apakah sama dengan 0. Kalau 0 itu nanti yes, tapi kalau true ya, sedangkan kalau tidak 0 nanti false ya. Kemudian size-nya ini adalah return this top plus 1 ya. Selanjutnya ini clear ya. Nah, clear, kalau clear itu nanti stacknya dikosongkan arraynya, kemudian topnya dijadikan 1 ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Kemudian berikutnya di sini circular stack ya, kita tambahkan. Oke, untuk contoh yang circular stack-nya saya koreksi ya menjadi seperti ini ya, lebih sederhana lah ya. Kita membuat kelas circular stack ya, kemudian kita membuat di sini property capacity atau maksimum size-nya, kemudian data ini merupakan array kosong dan topnya dimulai dari min 1 ya. Kemudian konstruktornya ya, dia akan mengisi capacity dengan sesuai dengan kapasitasnya. Selanjutnya ini adalah fungsi push ya, jika ini full ya, maka dia akan menimpa ya tumpukan yang sudah ada ya dengan elemen terlama ya, yaitu dengan array shift ya this data, kemudian topnya itu dikurangi 1. Kemudian jika ini tidak memenuhi ya, ini tidak dieksekusi ya, maka dia akan melakukan array push ya this data, kemudian item ya, dan topnya plus plus ya. Selanjutnya pop ya, kalau pop ini menghapus ya, jika kosong ya dia mengembalikan 0, tapi kalau tidak ya dia akan melakukan array pop ya this data, dan topnya akan dikurangi 1 ya. Selanjutnya is empty ya, is empty, topnya diisi dengan main 1 ya, kemudian is full ya, count this data apakah lebih besar daripada this capacity ya. Kemudian picknya ini is empty, kalau is empty dia mengembalikan 0, tapi kalau tidak dia mengembalikan topnya. Nah, selanjutnya ini implementasinya sama ya dengan sebelumnya ya, dilakukan push 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 ya, kemudian ini dilakukan pop ya, setelah itu di push lagi 6 misalnya ya, kemudian dilakukan operasi pick dan pop pop, sehingga nanti untuk yang ini mengembalikan 5 ya di pop ya, karena ini kan yang terakhir ada di sini ya. Kemudian di push 6 lagi, kemudian di pick, maka yang ditambahkan terakhir di sini adalah 6 ya picknya ya. Kemudian kalau pop-pop lagi secara berurutan nanti akan keluar 6-nya, kemudian 4-nya, karena tadi yang 5-nya sudah dihapus duluan di proses yang ada di sini, sehingga nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi ini sudah. Selanjutnya adalah dynamic stack ya. Dynamic stack merupakan stack yang dapat disesuaikan ukurannya selama program berjalan. Implementasi stack ini biasanya menggunakan linked list. Keuntungan dari implementasi dynamic stack adalah ukuran stack yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Sementara kelemahannya adalah terlalu kompleks. Nah, berikut ini adalah contoh programnya menggunakan PHP ya, dynamic stack ya. Oke, kita lihat di sini dynamic stack ya. Ini merupakan komentar ya. Kita lanjutkan ke sini. Kita lanjutkan dulu copy paste-nya, setelah itu kita perbaiki kode programnya ya.
Oke, ini masalah di komentar-komentar yang ikut ke bawah ya. Selanjutnya ini juga kita perbaiki. Yang lainnya ini sama, ini merupakan sebuah komentar ya. Ini juga komentar. Ini juga komentar. Yang ini juga sama sih ya. Ini karena komentarnya tidak berguna untuk program ya. Di sini kita hapus saja ya. Oke, yang ini kita gabungkan. Ya. Sehingga nanti hasilnya bisa kita periksa dulu di sini untuk yang dynamic stack ya. Nah, ya. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini ya. Dan di sini nanti ada pembahasannya ya. Nah, dalam PHP kita dapat membuat struktur data tumpukan atau stack yang dinamis menggunakan mari atau array. Berikut ini adalah contoh implementasi stack dinamis dalam PHP. Kita membuat kelas dynamic stack, kemudian ada properti stack array ya. Ini merupakan itu ya, di awal diisi dengan array kosong. Selanjutnya ketika di instansi ini tidak ada konstruktornya ya. Kemudian di sini langsung ada array push ya. Ini ada fungsi push, di dalamnya ada array push ya. Menambahkan itemnya ke dalam stack array. Kemudian pop ya, ini menggunakan array pop ya. Kemudian berikutnya pick, ini menggunakan ini ya, return n ya, nilai terakhir dari stack array-nya. Kemudian is empty ya, ini ngecek aja ya empty, apakah stack array-nya kosong ya. Kemudian size-nya menggunakan count ya. Nah, selanjutnya di sini di push 1 2 3 ya, berikutnya di pick, kemudian dilihat hasilnya ya. Jadi kalau pick dia tidak menghapus elemen ya, sehingga nanti hasilnya masih tetap 3 size-nya di sini 1 2 3 ya. Kemudian kalau pop dia akan menghapus elemen ya. Nah, maka ketika ini ya, ketika ditampilkan popnya nanti yang keluar ini adalah 3. Kemudian ketika dicek size-nya dia akan berubah ya. Nah, di sini dia tetap di sini dia tetap 3 ya tumpukannya. Kemudian di sini elemen yang dihapus 3 ya, sehingga nanti dia tinggal 2. Jadi kalau sebelumnya di sini adalah operasi pick ya. Kalau pick itu tidak merubah elemen dari dynamic stack ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu untuk dynamic stack ya. Pada dasarnya dynamic stack itu ya, stack yang fleksibel ya. Jadi nanti kalau tadi sebelumnya yang circular stack ini ukurannya itu nanti ditetapkan. Di sini menentukan, di sini ada size-nya ya. Tapi kalau dynamic stack nanti tidak ada ukurannya dan bisa berubah-ubah. Ini prinsip array biasa ya. Oke, selanjutnya yang terakhir ya, kita akan membahas tentang undo redo stack ya. Undo redo stack adalah stack yang dipakai untuk melakukan operasi undo dan redo pada sebuah aplikasi. Implementasinya menggunakan linked list. Keuntungannya adalah memungkinkan untuk mengembalikan perubahan yang sudah dilakukan dengan cepat. Sementara kelemahannya adalah kompleksitas implementasinya yang tinggi. Nah, berikut ini adalah contoh programnya dalam bahasa pemrograman PHP ya. Nanti kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita coba terapkan di sini ya. Oke, ini kita copy paste ya. Sorry, ini tidak bisa menggunakan keyboard ya. Oke, stack undo redo ya. Nah, stack ya, undo redo. Oke. Nah, ini merupakan komentar atau kita hapus saja ya. Kemudian berikutnya kita sampai sini aja. Yang ini nanti kita bahas ya. Setelah ini kita lihat komentar pada programnya yang secara langsung saja. Oke, ini merupakan komentar ya. Nah, di sini untuk membuat undo redo stack ya, kita membuat sebuah kelas ya bernama undo redo stack ya. Kemudian di dalamnya ada 2 properti undo stack dan redo stack ya, yang dibuat dari array kosong ya. Kemudian di sini ada fungsi add action, yaitu dengan parameter action ini. Nanti prosesnya ada array push ya, this undo stack action, kemudian redo stack array ya.
Kemudian berikutnya ini undo-nya ya. Ini if this can undo ya, maka dia akan mengembalikan nol ya. Jika can undo-nya tidak true ya, maka dia akan mengembalikan nol. Tapi kalau ya, dia akan melakukan action ya repop this undo stack ya. Kemudian repush this redo stack action. Nah, ini lakukan pembatalan aksi undo action sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita akan mengembalikan ke keadaan sebelum aksi dilakukan. Contohnya this apply undo action. Dia akan mengembalikan actionnya. Selanjutnya adalah redo aksi yang telah di undo sebelumnya ya, yaitu di sini menggunakan nama fungsi redo ya. Jika tidak dapat di redo ya, maka dia mengembalikan nol ya. Actionnya adalah ya repop ya this redo stack ya, kemudian repush ya this undo stack action. Nah, ini di sini melakukan pengulangan aksi redo action ya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita dapat mengembalikan ke keadaan setelah aksi di undo. Contohnya this apply redo action return action ya. Kemudian kita periksa apakah can undo ya. Pemeriksaannya adalah apakah undo stacknya kosong ya. Kemudian berikutnya memeriksa apakah ada aksi yang dapat di redo ya. Ini can redo, apakah redo stacknya kosong ya. Kemudian implementasinya ini dicoba ya, membuat objek stack ya. Kemudian add action aksi 1, aksi 2, aksi 3. Kemudian kita periksa di sini ya. Echo stack saat ini. Nah, ini menggunakan ini ya print r ya stack ya. Kemudian undo action di undo ya, kondisi stack setelah di undo ya. Kemudian dikembalikan stacknya. Kemudian berikutnya kondisi stack setelah di redo ya. Setelah di redo dia memanggil ya fungsi stack redo-nya. Kemudian diperlihatkan lagi fungsi stacknya sehingga nanti hasilnya kurang lebih akan seperti berikut ya. Nah, undo redo stack ya. Nah, di sini yang pertama kondisi stack saat ini seperti ini ya, aksi 1, 1, 2, 3 ya. Kemudian berikutnya ya kondisi stack setelah undo ya, setelah di undo ya, yang terakhir ya, yang yang aksi 3-nya nanti hilang ya. Ya ini undo stacknya yang di undo yang nomor 3 ini. Selanjutnya di redo ya, 3-nya nanti dikembalikan ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu untuk pembelajaran kita kali ini. Nah, di sini ada penjelasan tambahan ya. Dalam contoh di atas, kita membuat kelas undo redo stack yang memiliki metode untuk menambahkan aksi ke stack undo, melakukan undo, melakukan redo, dan memeriksa apakah undo dan redo tersedia. Kita dapat menyesuaikan implementasi ini sesuai dengan kebutuhan kita dan menambahkan logika yang sesuai dengan masing-masing aksi yang kita ingin undo atau redo. Hasil programnya tadi sudah dibahas ya. Baik, saya kira demikian untuk materi perkuliahan kali ini. Jika ada pertanyaan, koreksi ataupun diskusi silahkan disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.